warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi matematika dasar tentang terminologi graf. Berikut adalah daftar materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada bertetanggaan, persisian, simpul terpencil, graf kosong, degree, lemma jabat tangan, lintasan, siklus atau sirkuit, terhubung, upah graf dan komplement berarah, upah graf rentang, cut set, dan graf berbobot. Yang pertama akan disampaikan oleh Atta. Yang pertama adalah bertetanggaan. Dua buah simbol dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Untuk contohnya, simbol 1 bertetangga dengan simbol 2 dan 3. Jadi, simbol 1 ini kan terhubung langsung oleh simbol 2 dan simbol 3, sehingga simbol 1 bertetangga dengan simbol 2 dan 3. Dan untuk simbol 1 ini tidak bertetangga dengan simbol 4 karena tidak terhubung langsung simbol 1 ke simbol 4. Yang kedua adalah persisian. Untuk sembarang sisi E sama dengan VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simbol VJ atau E bersisian dengan simbol VK. Jadi contohnya sisi 2,3 bersisian dengan simbol 2 dan simbol 3. Dan contohnya lain adalah simbol 1,3 bersisian dengan simbol 1 dan simbol 3. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simbol 4 karena bersisian ini adalah sisi tersebut itu bersisian dengan simbol dari sisi tersebut. Gitu. Selanjutnya disampaikan oleh Rio. Selanjutnya adalah simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Seperti dalam gambar 3, simpul 5 ini tidak memiliki sisi, jadi tidak nyambung ke sisi lain, itu disebut simpul terpencil. Selanjutnya adalah graf kosong atau null graph dan empty graph. Graf kosong merupakan graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Seperti gambar di bawah ini tidak ada sisinya sama sekali. Jadi cuma titik-titik saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Selanjutnya adalah derajat. Derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Contohnya adalah notasi dV. Untuk G1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2, D sama dengan D3 sama dengan 3. Untuk G2, D1 sama dengan 3, bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4, bersisian dengan sisi gelang atau loop. Untuk G3, D5 sama dengan 0. A simpul terpencil, D4 sama dengan 1A simpul anting-anting atau pendant vertex. Pada graf berarah, D-in sama dengan derajat masuk atau in degree, jumlah busur yang masuk ke simpul V. D-out sama dengan derajat keluar atau out degree, jumlah busur yang keluar dari simpul V. dV sama dengan D-in V tambah D-out V. Untuk graf G4, D-in 1 sama dengan 2, D-out 1 sama dengan 1, D-in 2 sama dengan 2, D-out 2 sama dengan 3, D-in 3 sama dengan 2, D-out 3 sama dengan 1, D-in 4 sama dengan 1, D-out 3 sama dengan 2. Selanjutnya, lemma jabat tangan atau Hansaking lemma. Lemma jabat tangan, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE, maka tinjau graf G1, D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Untuk D2, D1 tambah D2 tambah D3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Untuk graf G3, D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 sama dengan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 8. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 4. Akibat dari lemma. Teorema, untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Contoh 2, diketahui graf dengan 5 buah simpul, dapatkah kita menggambar graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2, B,
2, 3, 3, 4, 4. Penyelesaian A tidak dapat karena jumlah derajat semuanya simpulnya ganjil. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. Penjelasan B dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Baik, selanjutnya ada graf lintasan atau graf path. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn. Di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya sehingga membentuk suatu pola yaitu Vn-1, En, Vn. Sehingga jika dicontohkan bisa menjadi E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2. Dan diringkas lagi menjadi sebuah pola En sama dengan Vn-1, Vn. Bisa dilihat di graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Ini ya, 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 memiliki panjang 3, yaitu ini 1, 2, 3. Selanjutnya ada graf sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Bisa dilihat di G1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ini merupakan sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 memiliki panjang 3. Ini ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Makanya dia memiliki panjang 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang graf terhubung connected. Terhubung connected, dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1 dan Vj dalam himpunan V terdapat lintasan dari Vi ke Vj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnected graph. Contoh graf tak terhubung yaitu ini 6, 8, 7, 5. 5-nya ini tidak terhubung, yaitu disebut graf tak terhubung. Oke, selanjutnya graf berarah. G dikatakan terhubung jika graf tidak berarah terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat, strong connected. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah, weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat. Graf berarah G yang ini graf terhubung kuat karena 2, 3 terhubung ke 3 dan 2. Jika contoh yang graf terhubung lemah yaitu 3, 4 tidak kembali ke 3. Oke, selanjutnya upagraf, subgraf dan komplement upagraf. Misalnya G sama dengan V, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf subgraf dari G jika V1 himpunan V dan E1 himpunan E. Komplement dari upagraf G1 terhadap graf G adalah graf G2 sama dengan V2, E2. Demikian sehingga E2 sama dengan E kurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Oke, ini adalah contoh graf jika dipecah menjadi yang di bawah menjadi sebuah upagraf dan di atas menjadi komplement dari upagraf. Oke, selanjutnya ada komponen graf connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ada
Pada graf paralel, komponen terhubung kuat strong connected component adalah jumlah maksimum upah graf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai dua buah komponen terhubung kuat, yaitu 2, 3 terhubung kuat karena 3 kembali ke 2 lagi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upah graf rentang atau spanning subgraph. Upah graf G1 sama dengan V1, E1 dari G sama dengan V, E. Dikatakan upah graf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Cut set dari graf terhubung G. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cut set. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cut set. 2,6 juga cut set, tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cut set, sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cut set. Selanjutnya ada graf berbobot atau weight graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.